teman-teman semua. Selamat datang di channel edukasi PTD Puskesmas Pangkal Balang, Podcast Kesehatan Bareng Dokter atau disingkat dengan Poster, yang berisi bincang-bincang santai mengenai isu kesehatan terkini bersama Dokter Puskesmas Pangkal Balang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Dr. Makfira Finalia yang biasa dipanggil dengan Dr. Fira. Beliau adalah dokter umum yang bertugas di Puskesmas Pangkal Balang. Assalamualaikum dokter, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Sehat dokter ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan berbincang-bincang dokter mengenai masalah BIAS atau bulan imunisasi anak sekolah. Seperti kita ketahui di bulan November ini kita ada kegiatan pemberian imunisasi untuk anak usia sekolah, biasa disebut dengan BIAS. Mungkin bisa dijelaskan dok, BIAS itu apa sih dan sasarannya siapa aja? Untuk BIAS sendiri itu merupakan bulan imunisasi anak sekolah. Sebelumnya mungkin sobat sehat kita perlu tahu sendiri lagi ya apa itu imunisasi. Jadi imunisasi ini merupakan suatu proses untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita secara aktif terhadap suatu penyakit. Jadi ketika kita terkena suatu penyakit infeksi tersebut, minimal kita walaupun pertama kita bisa dicegah, kita tidak mengalami penyakitnya, ataupun yang kedua ketika kita terinfeksi di gejalanya berubah. Jadi BIAS ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia bersama skema Merauke program nasional. Jadi ada di bulan Agustus dan juga di bulan Berarti pemberian imunisasi ini khusus untuk anak usia sekolah dasar ya? sekolah dasar ya. Jadi kira-kira penyakit-penyakit apa saja sih yang bisa dicegah dengan pemberian imunisasi di BIAS ini? Tujuan dari vaksin atau imunisasi itu sendiri adalah bagaimana agar kita terlindung dari infeksi suatu penyakit menular ya, itu aja ya, ataupun mengalami gejala ringan ketika kita terinfeksi. Jadi ada beberapa penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi atau kita cegah dengan PD3. Nah, untuk program BIAS ini sendiri, penyakit infeksi yang bisa dicegah dengan imunisasinya itu adalah yang pertama tetanus, kemudian yang kedua difteri, yang ketiga ada campak, ada rubella dan juga kanker cervix. Itu kan penyakit virus. Jadi penyakit campak, rubella, difteri dan tetanus yang banyak sekali ya penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan pemberian imunisasi ini ya dok ya. Sayang sekali kalau sampai anak-anak kita terlewatkan ya tidak diberikan imunisasi. Nah untuk pemberian imunisasi ini apakah seluruh anak langsung diberikan atau ada pemeriksaan khusus dulu sebelumnya dok? Baik, untuk pemberian imunisasi ini sebenarnya semua anak itu sesuai dengan sasarannya tetap kita berikan. Tapi sebelum diberikan penyuntikannya, semua anak tetap dilakukan screening kesehatan terlebih dahulu. Jadi tetap di screening dulu. Iya, jadi ada petugas kita yang nanti akan memeriksa apakah anak ini dalam kondisi fit atau sehat untuk divaksin atau diberikan imunisasi. Seperti anak-anak yang tidak ada batuk pilek salah satunya, kemudian tidak ada infeksi telinga ataupun mengalami infeksi akut lainnya. Asalkan anaknya sehat, maka itu dibolehkan untuk dilakukan imunisasi. Oke, berarti kondisi anak harus benar-benar fit ya baru dilakukan penyuntikan. Oke. Banyak juga orang tua dokter khawatir anaknya diberikan imunisasi karena katanya nanti takut ada efek samping. Kira-kira kemungkinan efek samping yang bisa terjadi dalam pemberian imunisasi ini apa aja dok ya? Oke, kalau misal untuk pemberian imunisasi itu untuk efek samping itu tergantung masing-masing kita ya, masing-masing pribadi kita ya Bu Hajar ya. Kalaupun ada efek samping, yang pertama itu paling sering itu adalah demam. Demam itu bisa terjadi dalam waktu 1 sampai 3 hari setelah penyuntikan. Kemudian yang kedua paling sering itu adalah nyeri di bekas penyuntikan. Kalaupun memang anak kita nantinya setelah divaksin atau diimunisasi mengalami demam ataupun mengalami nyeri di bekas penyuntikannya itu boleh kita berikan paracetamol, tentu dengan dosisnya sesuai. Ataupun jika tidak demam hanya nyeri saja, itu boleh kita bantukan kompres dingin di daerah penyuntikannya. Oke, berarti demam dan nyeri di area penyuntikan ya. Efek samping yang normal ya pada pemberian imunisasi. Jadi kalau demam bisa mungkin diberikan obat penurun panas saja ya, seperti paracetamol dan dikompres di area penyuntikan. Oke. Anak-anak ini sebelum diberikan imunisasi apa ada persiapan khusus dari rumah misalnya dokter? Apa harus sarapan dulu atau seperti apa gitu? Jadi orang tua bisa mempersiapkan anaknya pada saat hari penyuntikan seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi Bu Hajar ya, yang penting kan kondisi anak itu sehat dan fit ya. Kalaupun memang
sehari-harinya anak-anak kita jarang sarapan, kalau dia sarapan ya. Jadi di rumah itu memang dibekalin dulu perutnya yang penting terisi. Jangan sampai anak-anak itu sebelum divaksin atau diimunisasi itu dalam keadaan lapar, dalam keadaan tidak maksudnya tidak stabil lah kondisi fisiknya gitu ya. Karena kalau anak-anak lapar kan pasti dia merasa tidak nyaman. Kemudian kita suntik sakit, dan mungkin anak-anak itu lebih dominan sakitnya nanti setelah disuntik, karena mungkin ketika disuntik dia sudah lapar, tidak nyaman, kemudian disuntik. Yang namanya anak-anak itu kan lebih manja ya mungkin ya disuntik. Jadi sebelum ke sekolah itu tetap sarapan ya. Kemudian ya seperti biasa, tidak ada persiapan khusus lainnya gitu ya. Sebenarnya kalau sarapan itu tidak harus karena ada penyuntikan ya dok ya, anak-anak harus dibiasakan setiap hari sarapan pagi agar mungkin belajarnya lebih konsentrasi, karena pasti tidak nyaman kalau lagi belajar terus perutnya kelonjongan ya, sedangkan jam istirahat masih lama seperti itu. Oke dok, untuk pemberian imunisasi bias ini apakah semua anak akan diberikan imunisasi atau mungkin ada pemeriksaan khusus atau persiapan khusus sebelum pemberian imunisasi dok? Baik. Untuk pemberian imunisasi ini, sebelum diberikan suntikan imunisasi, kita tetap melakukan screening kesehatan terlebih dahulu ya. Jadi hanya anak-anak yang sehat saja yang boleh kita suntik. Anak-anak yang mengalami infeksi akut, mungkin apakah bentuk pilek ataupun infeksi telinga, demam, ya, diare atau mual muntah seperti itu, mungkin kita tunda dulu untuk pemberian imunisasinya. Jadi sebelum dilakukan penyuntikan, tetap kita pastikan dulu fisik anak itu sehat atau fit seperti itu, baru boleh kita berikan penyuntikan. Satu lagi, ketika hari H ya, ketika hari penyuntikan itu kita tetap edukasi kepada orang tua untuk membekali anak-anaknya dengan sarapan terlebih dahulu. Ya, jangan sampai nanti anaknya mau disuntik di sekolah tapi paginya nggak sarapan gitu ya. Jadi dengan sarapan maka diharapkan fisik anak kita lebih kuat ya di hari itu, sehingga penyuntikan pun lebih aman. Jadi orang tua tidak perlu khawatir ya, karena sebelum disuntik dilakukan pemeriksaan dulu ya. Kalau memang kondisi anak tidak fit, tidak dilakukan penyuntikan. Dan yang perlu diingat mungkin untuk orang tua, anaknya disuruh sarapan dulu ya. Jadi pada saat penyuntikan memang kondisinya betul-betul stabil ya, sehat dan fit. Oh ya dok, untuk anak usia sekolah mungkin yang tidak sekolah nih, apakah tetap mendapatkan imunisasi atau gimana dok? Jadi untuk anak-anak yang tidak sekolah, ketika memang usianya usia sekolah, itu tetap harus mendapatkan imunisasi ini ya Bu Hajar ya. Untuk mereka yang tidak sekolah, nanti kita arahkan ke puskesmas. Oh, jadi ada layanannya di puskesmas? Iya, jadi di puskesmas khusus untuk anak-anak yang tidak sekolah. Apakah usianya 7 tahun, 8 tahun, 11 dan 12 tahun, kita sesuaikan nanti jenis imunisasi yang akan kita berikan. Berarti untuk tiap-tiap kelas itu jenis imunisasinya apakah sama atau berbeda dok? Kan dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Itu jenis imunisasinya seperti apa dok? Ya, seperti yang saya jelaskan barusan Ibu Hajar ya. Jadi tidak semua anak di sekolah itu mendapatkan, hanya untuk anak kelas 1, kelas 2, kelas 5 dan kelas 6 saja. Jadi untuk anak kelas 1 itu mendapatkan 2 jenis vaksin, yaitu MR dan juga DT. MR ini untuk mencegah campak rubella dan DT untuk mencegah difteri dan tetanus. Kemudian kelas 2. Nah, kelas 2 ini atau usia anaknya 8 tahun. Kalau yang tadi kelas 1 kan usia 7 tahun ya. 7 tahun. Kalau misal kelas 2 itu kan rata-rata usianya 8 tahun. Itu mendapatkan satu jenis vaksin saja, vaksin TD ya. Itu untuk mencegah tetanus dan difteri. Kemudian anak kelas 5. Kelas 5 itu mendapatkan 2 jenis. Kalau untuk daerah tertentu kan ada mendapatkan vaksin HPV ya. Untuk daerah kita kan belum. Jadi belum ya di kita ya. Ya, jadi untuk kelas 5 ini atau usia sekitar 11 tahun itu mendapatkan vaksin TB lagi dan juga vaksin HPV 1. Nah, untuk kelas 6 atau usia 12 tahun baru mendapatkan vaksin HPV 2 seperti itu. Menarik sekali ya dokter perbincangan kita pada siang hari ini. Insya Allah semoga bermanfaat buat sobat sehat semua. Insya Allah kita bisa bertemu kembali dalam poster-poster berikutnya dengan tema isu-isu kesehatan terkini yang lebih menarik lainnya. Saya Siti Hajarwati Dan saya Dr. Fira. Kita pamit ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas Pangkal Dalam, Pro Sehat.